Tahukah kamu, ekonomi Indonesia pernah mengalami masa sulit, krisis, hingga akhirnya berkembang seperti sekarang. Indonesia adalah negara yang kaya akan sumber daya alam dan memiliki perjalanan ekonomi yang panjang. Sejak merdeka tahun 1945, Indonesia mengalami berbagai tantangan ekonomi, mulai dari inflasi, krisis, hingga perkembangan ekonomi digital seperti sekarang. Lalu, bagaimana upaya pemerintah memperbaiki perekonomian Indonesia dari masa ke masa? Yuk, kita pelajari bersama. Setelah merdeka, kondisi ekonomi Indonesia masih sangat sulit. Banyak fasilitas rusak akibat perang, produksi menurun, dan pemerintah belum memiliki sistem ekonomi yang stabil. Pada masa ini terjadi inflasi tinggi, yaitu kenaikan harga barang secara terus-menerus. Nilai uang menjadi rendah sehingga masyarakat kesulitan memenuhi kebutuhan sehari-hari. Ditambah adanya blokade ekonomi Belanda bertujuan untuk menghancurkan pemerintahan Republik Indonesia dan mengacaukan perekonomian negara pasca kemerdekaan. Untuk mengatasi masalah tersebut, pemerintah melakukan berbagai upaya. Salah satunya adalah kebijakan pinjaman nasional dilaksanakan oleh Menteri Keuangan Insinyur Surahman. Program ini bertujuan mengisi kas negara yang kosong. Program kedua yaitu penerbitan uang Republik Indonesia atau ORI, tujuannya menggantikan uang Jepang dan Belanda yang beredar, menekan inflasi, serta memperkuat kedaulatan ekonomi. Selanjutnya adalah melakukan hubungan diplomasi ke India, dengan cara mengirimkan beras 500.000 ton. Mengadakan diplomasi ke India adalah salah satu langkah strategis Indonesia untuk mencari pengakuan internasional. India menjadi mitra penting yang membuka jalan bagi dukungan negara-negara Asia dan dunia terhadap kemerdekaan Indonesia. Selanjutnya pemerintah mendirikan Banking and Trading Corporation atau BTC di New York yang dipimpin oleh Sumitro Joyo Hadikusumo. Misinya adalah menjual komoditas Indonesia di pasar Amerika. Keuntungannya digunakan untuk membeli kebutuhan medis, mesin, dan membiayai misi diplomatik Indonesia di luar negeri. Pada tanggal 2 November tahun 1949, tercapailah persetujuan Konferensi Meja Bundar, atau KMB. Jadi Belanda bersedia mengikuti KMB karena menghadapi perlawanan kuat dari rakyat Indonesia, tekanan dunia internasional, kesulitan ekonomi, dan desakan dari Amerika Serikat. Akhirnya, Belanda memilih menyelesaikan konflik melalui perundingan. Hasil terpenting KMB adalah Belanda akhirnya mengakui kedaulatan Indonesia pada tanggal 27 Desember tahun 1949. Dampak lain dari KMB adalah Indonesia berubah menjadi Republik Indonesia Serikat atau RIS, karena inilah Indonesia masuk ke masa demokrasi parlementer. Pada demokrasi parlementer, keadaan ekonomi Indonesia masih belum stabil dan menghadapi banyak tantangan. Salah satu masalah terbesar adalah tingginya inflasi. Selain itu, kondisi politik yang tidak stabil juga memengaruhi ekonomi. Kabinet sering berganti sehingga program ekonomi pemerintah sulit berjalan dengan baik. Pemerintah kemudian melakukan berbagai upaya untuk memperbaiki keadaan ekonomi. Salah satunya adalah kebijakan Gunting Syafruddin pada tahun 1950. Kebijakan ini dilakukan dengan memotong nilai uang agar jumlah uang yang beredar berkurang dan inflasi dapat ditekan. Pemerintah juga menjalankan program Benteng. Program ini bertujuan membantu pengusaha pribumi agar mampu bersaing dalam kegiatan ekonomi. Program selanjutnya adalah program FINEK atau Persetujuan Finansial Ekonomi, adalah perundingan antara Indonesia dan Belanda pada tahun 1956 untuk mengatur hubungan ekonomi pasca KMB. Tujuannya agar Indonesia bisa lepas dari ikatan ekonomi kolonial Belanda. Tetapi karena ditolak Belanda, Indonesia akhirnya secara sepihak membubarkan Uni Indonesia Belanda pada tanggal 13 Februari tahun 1956. Selain itu, pemerintah melakukan nasionalisasi perusahaan asing, terutama perusahaan milik Belanda. Tujuannya agar kekayaan dan sumber ekonomi Indonesia dapat dikelola oleh bangsa sendiri. Salah satu contohnya adalah nasionalisasi De Javasche Bank yang kemudian berubah menjadi Bank Indonesia. Pada masa demokrasi parlementer, kondisi politik Indonesia mengalami ketidakstabilan. Kabinet sering berganti dan banyak terjadi perbedaan pendapat antar partai politik. Untuk menyelamatkan negara,
Presiden Soekarno akhirnya mengeluarkan dekret presiden pada tanggal 5 Juli tahun 1959. Sejak keluarnya dekret presiden, Indonesia memasuki masa demokrasi terpimpin. Di masa ini pemerintah berusaha melakukan pembangunan ekonomi untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat dan memperkuat Indonesia sebagai negara yang baru merdeka. Pemerintah mengeluarkan banyak uang untuk berbagai proyek besar dan kegiatan politik sehingga keadaan ekonomi semakin sulit. Upaya pemerintah untuk memperbaiki perekonomian dengan membentuk Depernas atau Dewan Perancang Nasional. Lembaga ini bertugas merencanakan pembangunan nasional Indonesia. Ketuanya dijabat langsung oleh Presiden Soekarno. Pada masa demokrasi terpimpin, pemerintah pernah melakukan devaluasi mata uang pada tahun 1959. Dalam kebijakan tersebut, uang pecahan Rp500 diturunkan nilainya menjadi Rp50 dan uang Rp1.000 menjadi Rp100. Tujuan kebijakan ini adalah mengurangi jumlah uang yang beredar di masyarakat agar inflasi dapat ditekan. Pemerintah juga membangun berbagai proyek besar yang dikenal sebagai proyek mercusuar. Contohnya pembangunan Monumen Nasional, Gelora Bung Karno, dan berbagai bangunan penting lainnya. Pada awal tahun 1960-an, kondisi ekonomi Indonesia semakin memburuk. Inflasi sangat tinggi, harga barang naik, dan kebutuhan masyarakat sulit dipenuhi. Pemerintah kemudian mengeluarkan Deklarasi Ekonomi atau DEKON pada tanggal 28 Maret tahun 1963 sebagai upaya memperbaiki perekonomian Indonesia. DEKON menekankan konsep berdikari, yaitu berdiri di atas kaki sendiri. Artinya, Indonesia harus mampu memenuhi kebutuhan ekonominya tanpa terlalu bergantung pada bantuan negara lain. Namun, pelaksanaan DEKON mengalami banyak hambatan. Kondisi politik yang tidak stabil dan besarnya pengeluaran negara menyebabkan ekonomi tetap memburuk. Di tengah kondisi ekonomi yang buruk, situasi politik Indonesia juga semakin tidak stabil. Terjadi persaingan dan konflik politik antara berbagai kelompok antara TNI dengan PKI. Pada malam tanggal 30 September tahun 1965 terjadi peristiwa dikenal dengan Gerakan G30S. Pada malam itu terjadi peristiwa penculikan dan pembunuhan beberapa perwira tinggi TNI Angkatan Darat. Peristiwa ini menyebabkan situasi politik Indonesia menjadi sangat tegang dan tidak stabil. Peristiwa ini kemudian memicu demonstrasi besar-besaran dari mahasiswa dan masyarakat yang menuntut perubahan politik dan perbaikan ekonomi. Mereka menyampaikan tritura atau 3 tuntutan rakyat, yaitu bubarkan PKI, bersihkan kabinet dari unsur PKI, turunkan harga dan perbaiki ekonomi. Tritura menjadi awal perubahan besar dalam pemerintahan Indonesia dan lahirnya masa Orde Baru. Setelah terjadinya krisis politik dan ekonomi pada akhir masa demokrasi terpimpin, Indonesia memasuki masa Orde Baru yang dipimpin oleh Soeharto. Pemerintah Orde Baru berusaha memperbaiki kondisi ekonomi Indonesia yang saat itu mengalami inflasi tinggi dan kekacauan ekonomi. Pemerintah memiliki tujuan untuk menciptakan stabilitas nasional, meningkatkan pertumbuhan ekonomi, dan memperbaiki kesejahteraan masyarakat. Pada masa Orde Baru, pemerintah menyusun program pembangunan ekonomi dalam 2 jenis, yaitu program jangka pendek dan program jangka panjang. Program jangka pendek bertujuan mengatasi masalah ekonomi yang mendesak setelah Indonesia mengalami krisis pada akhir masa demokrasi terpimpin. Pemerintah berusaha melakukan penghematan anggaran, memperbaiki sistem perbankan, serta bekerja sama dengan negara asing dan lembaga internasional untuk memperoleh bantuan ekonomi. Hasilnya, inflasi yang sebelumnya sangat tinggi perlahan dapat dikendalikan. Selain program jangka pendek, pemerintah juga menjalankan program pembangunan jangka panjang untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Program utama pembangunan jangka panjang adalah Pelita atau pembangunan 5 tahun. Melalui Pelita, pemerintah membangun jalan raya, jembatan, bendungan, sekolah, rumah sakit, serta mengembangkan pertanian dan industri. Pada masa Orde Baru, pemerintah menjalankan pembangunan nasional dengan pedoman yang disebut Trilogi Pembangunan. Trilogi Pembangunan adalah pedoman pembangunan Orde Baru yang berisi stabilitas nasional, pertumbuhan ekonomi, dan pemerataan hasil pembangunan. Trilogi Pembangunan menjadi dasar pelaksanaan berbagai program pembangunan pada masa Orde Baru, seperti Revolusi Hijau dan pembangunan infrastruktur.
Salah satu keberhasilan terbesar dalam Orde Baru adalah Indonesia berhasil mencapai swasembada beras pada tahun 1984. Artinya, Indonesia mampu memenuhi kebutuhan beras sendiri tanpa banyak impor. Pertumbuhan ekonomi Indonesia meningkat cukup pesat sehingga pembangunan dapat dilakukan di berbagai daerah. Pemerintah menjalankan program wajib belajar dan membangun banyak sekolah untuk meningkatkan pendidikan masyarakat. Indonesia mulai dikenal sebagai negara berkembang yang berhasil melakukan pembangunan ekonomi di Asia Tenggara. Namun, pada akhir masa Orde Baru muncul berbagai masalah seperti korupsi, kesenjangan sosial, dan ketergantungan pada utang luar negeri. Pada tahun 1998, Indonesia mengalami krisis ekonomi besar yang menyebabkan harga-harga naik dan banyak perusahaan bangkrut. Keadaan ekonomi yang buruk membuat mahasiswa dan masyarakat melakukan demonstrasi menuntut perubahan pemerintahan. Masyarakat menuntut reformasi, yaitu perubahan menuju pemerintahan yang lebih demokratis dan bebas dari korupsi. Pada bulan Mei tahun 1998 terjadi peristiwa Trisakti yang semakin meningkatkan gelombang demonstrasi di berbagai daerah. Pada tanggal 21 Mei tahun 1998, Presiden Soeharto akhirnya mengundurkan diri setelah memimpin Indonesia selama 32 tahun. Berakhirnya pemerintahan Soeharto menandai berakhirnya masa Orde Baru dan dimulainya masa reformasi. Masa reformasi membawa perubahan besar dalam sistem politik dan pemerintahan Indonesia menuju kehidupan yang lebih demokratis. Setelah berakhirnya masa Orde Baru pada tahun 1998, Indonesia memasuki masa reformasi. Pada masa ini, pemerintah berusaha membangun kembali perekonomian Indonesia yang mengalami krisis besar. Krisis ekonomi menyebabkan banyak perusahaan bangkrut, pengangguran meningkat, dan harga kebutuhan pokok melonjak. Setiap presiden pada masa reformasi memiliki kebijakan dan program pembangunan ekonomi untuk memulihkan dan memajukan Indonesia. Presiden Habibie fokus memperbaiki kondisi ekonomi setelah krisis moneter. Pemerintah memperbaiki sistem perbankan dan menstabilkan nilai rupiah. Pada masa ini, inflasi mulai menurun dan ekonomi perlahan pulih. Pada masa ini terjadi banyak perubahan reformasi, seperti kebebasan pers dan pemilu yang lebih demokratis. Pada tahun 1999, Timur Timur memisahkan diri dari Indonesia setelah referendum. Presiden Abdurrahman Wahid atau Gus Dur melanjutkan pemulihan ekonomi dengan memperhatikan ekonomi rakyat kecil. Indonesia juga mulai memperbaiki hubungan ekonomi dengan negara lain. Pada masa Presiden Gus Dur, kondisi politik Indonesia masih belum stabil setelah reformasi. Gus Dur sering mengalami perbedaan pendapat dengan DPR dan MPR mengenai kebijakan pemerintahan. Pada tahun 2001, MPR akhirnya memberhentikan Gus Dur dari jabatan presiden dan menggantikannya dengan Wakil Presiden Megawati Soekarnoputri. Pada masa Presiden Megawati, kondisi ekonomi Indonesia mulai lebih stabil. Beberapa perusahaan negara juga diprivatisasi untuk menambah pemasukan negara. Pada masa ini terjadi peristiwa bom Bali tahun 2002 yang memengaruhi sektor pariwisata dan ekonomi Indonesia. Pada masa Presiden Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY, pertumbuhan ekonomi Indonesia meningkat cukup baik. Pemerintah menjalankan berbagai program seperti bantuan langsung tunai atau BLT, kredit usaha rakyat atau KUR, dan program pengurangan kemiskinan. Pada tahun 2004 terjadi tsunami Aceh yang menyebabkan kerusakan besar dan memengaruhi ekonomi masyarakat. Indonesia juga menghadapi krisis ekonomi global tahun 2008, tetapi kondisi ekonomi nasional masih cukup stabil dibanding banyak negara lain. Pada masa Presiden Joko Widodo atau Jokowi, pembangunan ekonomi difokuskan pada pembangunan infrastruktur. Pemerintah membangun jalan tol, MRT, bandara, pelabuhan, dan bendungan di berbagai daerah. Ekonomi digital berkembang pesat. Pemerintah mendukung UMKM dan perdagangan online. Pemerintah juga menjalankan program hilirisasi sumber daya alam agar Indonesia tidak hanya menjual bahan mentah. Pada tahun 2020, Indonesia menghadapi pandemi COVID-19 yang menyebabkan ekonomi menurun. Pemerintah menjalankan bantuan sosial, vaksinasi, dan program pemulihan ekonomi nasional. Pada masa Presiden Prabowo Subianto, pembangunan ekonomi dilanjutkan dengan fokus pada ketahanan pangan dan penguatan industri nasional.
Pemerintah juga mendorong investasi dan pengembangan teknologi agar Indonesia mampu bersaing secara global. Perjalanan ekonomi Indonesia mengajarkan bahwa kerja keras, persatuan, dan semangat pantang menyerah adalah kunci kemajuan bangsa. Mari menjadi generasi yang cerdas, produktif, dan siap membangun ekonomi Indonesia. Sampai jumpa di video selanjutnya ya.